Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Larsianti SPD, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Hai semua, di sini saya akan memaparkan tugas 1.1 A8, koneksi antar materi yang terangkum dalam kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Setelah mempelajari dan memahami materi modul 1.1, maka saya menyimpulkan bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran dalam pendidikan adalah menuntun kodrat manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat. Dalam menuntun, seorang guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang merdeka, pengajaran yang berpusat pada anak, berkolaborasi aktif, kreatif, dan berpikir kritis, guru menghamba kepada anak, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, dan mengajarkan budi pekerti secara holistik. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri saya terkait dengan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, guru sebagai subjek pembelajaran. Guru menjadi pusat pembelajaran dan anak sebagai objeknya. Yang kedua, karena materi yang banyak, saya sering untuk mengejar ketercapaian semua materi dalam satu semester. Misalnya, saya menggunakan sistem hafalan, tidak memberikan ruang kepada anak untuk berkolaborasi aktif, kreatif, dan berpikir kritis sesuai dengan skill dan kemampuannya. Yang ketiga, kurang memahami latar belakang dan karakteristik siswa, sehingga jika ada anak yang tidak semangat dalam pembelajaran, saya anggap murid tersebut malas dalam belajar. Yang keempat, kurang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, masih mengikuti langkah-langkah di buku paket dan dalam memberikan materi pelajaran. Sebagai guru, saya tidak menghamba kepada anak, mengajar hanya karena menjalankan kewajiban, dan saya sering merasa marah serta kecewa jika anak tidak mencapai tujuan dalam pembelajaran. Yang keenam, saya tidak maksimal dalam mengajarkan budi pekerti. Lebih sering mencela apabila anak melakukan hal yang kurang baik, kurang melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya dalam pembelajaran setelah mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan sebelumnya ternyata tidak tepat dan tidak benar. Seharusnya sebagai seorang guru, sebagai seorang penuntun, saya harus menciptakan pembelajaran seperti berikut ini. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua, guru menghamba pada anak. Yang ketiga, menciptakan suasana yang merdeka dalam belajar. Dan yang keempat, pembelajaran kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima, sebagai seorang guru, saya harus memperkuat dalam diri saya, yakninya sifat ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Dan yang keenam, saya harus mengajarkan budi pekerti secara holistik dengan melakukan pendekatan kepada anak. Yang ketiga, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran, saya akan segera menerapkan. Yang pertama, merancang pembelajaran yang merdeka. Anak merasa nyaman dan bahagia dalam pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk anak berkolaborasi, berpikir aktif dan kreatif, serta bernalar kritis.
Yang ketiga, mengajar dengan ikhlas, dengan niat yang tulus dan penuh kasih sayang dalam menuntun anak. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang anak dan menciptakan kedekatan dengan anak. Yang kelima, berkolaborasi dengan warga sekolah dan orang tua terkait pengajaran budi pekerti. Semoga video ini bermanfaat. Salam bahagia Bapak Ibu penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.